Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, Adam Wharton, salah satu nama juga yang menurut gua cukup menarik di pertandingan antara Crystal Palace menghadapi Manchester United. Kita sudah tahu Manchester United menang dengan luar biasa setelah 5 tahun secara berurutan ya. 5 tahun Manchester United tidak berhasil menang di kandang Crystal Palace. Bahkan dua pertemuan terakhir Manchester United bukan hanya gagal menang tapi juga gagal mencetak gol. Nah, di pertandingan hari Ahad kemarin, Adam Wharton ini salah satu nama yang menarik juga untuk diamati. Kenapa? Karena Manchester United disebut-sebutkan berencana memperkuat lini tengahnya di bursa transfer mendatang, bursa transfer musim panas. Bahkan ada juga yang mengatakan mungkin akan ada pergerakan kalau memungkinkan di bursa transfer musim dingin. Manchester United mengincar nama-nama premium di Premier League, Carlos Baleba, Elliot Anderson, dua nama lainnya di samping Adam Wharton. Dan sempat juga ini membuat diskusi, mungkin juga sedikit perdebatan di kalangan fans Manchester United ya. Ini siapa yang paling cocok ya? Dan gua katakan dari 3 nama, Sobat Football United yang mengikuti channel ini, dari 3 nama itu, gua sebenarnya lebih memilih Adam Wharton. Kenapa gue menilai Adam Wharton? Secara teknis dia memiliki kemampuan yang memang dibutuhkan oleh Manchester United, terutama sistem 3 back, di mana ya Oliver Glasner di Crystal Palace juga memakai 3 back. Lalu Adam Wharton menurut gue juga memiliki keseimbangan yang bagus antara menyerang, bertahan, transisi. Dia punya karakter, dia punya mental, dia menjadi bagian dari tim Crystal Palace yang menjuarai Piala FA musim lalu. Dia juga menjadi bagian skuad, dia sudah sempat masuk juga kan ya ke tim nasional Inggris maksud gua. Karirnya untuk pemain yang masih berusia 21 tahun ini semakin baik menurut gua ya. Dan ini kan yang sebenarnya diinginkan oleh Manchester United, pemain yang memang dalam tren naik dan bisa semakin berkembang lagi di Manchester United. Oleh karena itulah, ya gue menilai Adam Wharton ini merupakan nama yang pas, nama yang cocok jika dibandingkan nama-nama lainnya. Nah, ini ada tapinya. Gue juga mengatakan di beberapa konten kalau tentu saja tidak ada hal yang statis. Semuanya pasti akan bergerak, semuanya pasti akan berubah. Salah satu poin yang bisa dilihat adalah bagaimana pemain-pemain yang dikaitkan dengan Manchester United itu ketika bertanding menghadapi Manchester United. Ada 2 pertandingan tiap musimnya setidaknya ya, home dan juga away. Nah, sampai dengan sejauh ini kan semua pemain, 3 pemain ini, Adam Wharton, Elliot Anderson, serta Baleba sudah pernah bertemu dengan Manchester United. Elliot Anderson menurut gue yang paling memukau sejauh ini. Carlos Baleba yang kabarnya diinginkan oleh Ruben Amorim di musim panas kemarin, dan juga sangat-sangat dipertimbangkan oleh Manchester United, dianggap sebuah sebuah nama yang memiliki potensi besar, memiliki kemampuan juga untuk main di sistem dari Ruben Amorim. Ternyata ketika Brighton tandang ke Old Trafford ini justru tampil mengecewakan. Bahkan secara keseluruhan, bagaimana penampilan dari Carlos Baleba musim ini kan ngedrop, katakanlah seperti itu, juga dibandingkan dengan musim lalu. Apakah ada pengaruh misalnya dengan namanya yang dihubung-hubungkan dengan Manchester United ataupun klub lain, sehingga mental karakternya agak goyah? Menurut gue ini bagian dari paket yang harusnya justru semakin membuktikan kelas dari Carlos Baleba. Dia seharusnya justru semakin baik ya ketika dia dikaitkan dengan klub Manchester United, dan dia berhadapan dengan Manchester United apalagi di Old Trafford. Harusnya dia justru tampil lebih memukau lagi, dia harus tampil justru lebih habis-habisan lagi, katakanlah seperti. Tapi itu tidak terjadi. Elliot Anderson ketika Manchester United ditahan oleh Nottingham Forest, di sisi lain tampil fantastis ya, dan menurut gue menjadi kandidat kuat, dan bahkan dari beberapa pemberitaan pun juga demikian. Sebuah nama Elliot Anderson, pemain muda, pemain yang juga bisa tampil di sistem 3 back dengan performa yang menawan, menurut gue ini
membuat namanya sekarang banyak dikatakan oleh beberapa media menduduki peringkat atas ya, pemain yang diincar oleh Manchester United. Nah, bagaimana dengan Adam Wharton di pertandingan kemarin? Dia tidak tampil penuh. Dia tampil 78 menit. Ada hal yang berbeda yang ditunjukkan oleh Adam Wharton di babak pertama dan juga di babak kedua. Gue menilai penampilan Adam Wharton di babak pertama ini sangat menyulitkan lini tengah Manchester United. Pemain Manchester United sendiri menurut gue juga bermain terlalu terburu-buru, tapi bagaimana Adam Wharton juga tampil cukup bagus di lini tengah. Dia bisa memainkan peran yang baik. Dia bisa memotong aliran bola dari pemain-pemain Manchester United, dan dia juga bukan cuma sekali ya, beberapa kali dia melepaskan bola-bola yang penting ke lini depan Crystal Palace. Tentu saja pertandingan kemarin ini tidak secara mutlak gitu ya dari sisi permainan ada tim yang lebih unggul, katakanlah seperti itu, dari sisi permainan tidak dengan secara telak menurut gue. Tidak, artinya tipis saja perbedaan penampilan antara kedua klub. Dan kalau kita lihat di babak pertama dan juga babak kedua, Manchester United tentu saja lebih baik di babak kedua. Nah, penampilan Adam Wharton sendiri di babak kedua memang gua nilai menurun jika dibandingkan di babak pertama. Namun secara keseluruhan bagaimana penilaian terhadap Adam Wharton? Kalau gua ambil ya dan langsung gua bandingkan ya antara Adam Wharton dengan lini tengah Manchester United. Ada dua pemain tentu saja ya, Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Kalau gue bandingkan dengan seorang Casemiro dari heat maps-nya ya, Casemiro tampil penuh 90 menit, punya expected goals yang lebih tinggi daripada Adam Wharton. Tapi Adam Wharton punya expected assist yang sedikit lebih tinggi daripada Casemiro. Bagaimana dengan atribut-atribut lain? Passing akurasi berbeda tipis di antara keduanya dengan angka yang menurut gue standar-standar aja ya, 79-78%. Ada satu umpan kunci dari Adam Wharton. Ada lebih banyak crossing yang dilakukan oleh Adam Wharton, tapi dari sisi ofensif Casemiro lebih banyak shotnya. Dribbling juga lebih sukses Casemiro. Dengan duel, Casemiro juga lebih unggul ya dalam duels yang dilakukan di pertandingan kemarin. Adam Wharton sedikit lebih banyak ketika dia kehilangan bola. Lalu yang menarik juga bagaimana atribut defensif lainnya. Secara keseluruhan Casemiro lebih unggul dibanding Adam Wharton. SofaSource sendiri memberikan penilaian yang tipis nih, menurut gue berimbang ya antara Casemiro dengan Adam Wharton. Dan kalau dilihat tadi dari sisi heat map kedua pemain ini memang lebih banyak berkonsentrasi di daerah gelandang bertahan. Jadi hampir berimbang nih antara Adam Wharton dengan Casemiro, dengan kalau gue lihat lebih unggul sebenarnya Casemiro dari atribut-atribut bertahan. Artinya ya Adam Wharton kemarin tidak lebih baik menurut gue dari seorang Casemiro yang digadang-gadang kalau datang ke Manchester United ya memang untuk menggantikan seorang Casemiro. Bagaimana ketika Adam Wharton dibandingkan dengan seorang Bruno Fernandes? Perbandingannya justru semakin tebal ya. Bagaimana Bruno Fernandes ini jauh lebih unggul dari Adam Wharton dalam atribut-atribut menyerang, misalnya assist, sentuhan, passing akurasi, key passes, long ball akurasinya maupun juga volumenya, termasuk juga yang menurut gua menarik bagaimana angka duels di antara keduanya nih hampir sama ternyata ya. Tapi bagaimana komponen-komponen bertahan lain semisal memblok tembakan lawan, Bruno Fernandes lebih unggul daripada Adam Wharton. Interception pun juga demikian. Secara keseluruhan Adam Wharton tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Bruno Fernandes. Ini fakta dan juga kenyataan di pertandingan kemarin. Nah, dari perbandingan ini ya, menurut gua ya Adam Wharton kualitasnya tidak lebih baik ternyata secara keseluruhan jika dibandingkan dengan komponen gelandang ataupun pemain tengah Manchester United. Bagaimana jika dibandingkan dengan dua nama lainnya, Elliot Anderson dan juga Carlos Baleba? Gua menilai penampilan dari Adam Wharton masih lebih baik ya dibandingkan dengan Carlos Baleba ketika Manchester United menghadapi Brighton, tapi tidak lebih baik ketika
Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Artinya Elliot Anderson gue nilai masih lebih unggul jika dibandingkan Adam Wharton. Dan kalau pertanyaannya apakah Adam Wharton lulus audisi atau tidak, well, menurut gue kalau Manchester United hanya mengincar satu nama gitu untuk lini tengah, ya dia tidak lulus audisi menurut gue. Sesimpel itu. Menurut gue secara dengan amatiran dari pertandingan kemarin. Tapi tentu saja masih ada kan putaran kedua di mana Crystal Palace akan tandang ke Old Trafford tentu saja, dan Manchester United juga akan menghadapi Forest serta Brighton. Tapi kalau Manchester United mengambil 2 gelandang, ya gue nilai dia masih lolos dengan tipis nih. Katakanlah seperti itu. Nama lainnya jelas Elliot Anderson yang saat ini nampaknya memang lebih memukau ya sebagai calon gelandang yang ingin didatangkan oleh Manchester United. Kurang lebih seperti itu terkait dengan Adam Wharton. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.